Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Jemaah maghrib rahimakumullah, senantiasa marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan senantiasa memujinya, karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita nikmati hari ini adalah atas karunia dan rahmat Allah, sehingga kita bisa menikmati apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan semestinya. Karena barangkali di luar sana banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati seperti yang kita nikmati pada hari ini. Ada sebagian saudara kita yang mungkin pada hari ini tidak bisa bernafas dengan benar seperti kita, harus menggunakan alat bantu. Atau sebagian lagi ada yang tidak bisa makan dengan benar, harus menggunakan alat bantu. Sementara kita atas karunia dan rahmat Allah kita diberi semua kemudahan itu, sehingga sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah yang sudah memberikan semuanya itu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lancar, sehat walafiat. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad SAW, perjalanan seorang hamba yang mulia, yang memang diciptakan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Seluruh tindak tanduknya diatur sedemikian oleh Allah untuk dijadikan ibrah, pelajaran bagi kita semuanya, untuk dijadikan syariat bagi kita semuanya. Kita sampai kepada sedang membahas terkait perang Bani Mustalik. Ya, peristiwa peperangan tersebut terjadinya tidak sedahsyat dengan peperangan terdahulu, akan tetapi ada dua kejadian atau tiga kejadian besar yang dapat kita ambil pelajarannya. Kita kemarin sampai kepada tentang hadisul ifk, ya, tentang berita bohong yang menyebar di tengah kaum muslimin, yang dihembuskan oleh seorang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang sudah menuduh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah yang mulia, yang bahkan tidak pernah terbersih untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dituduh berzina dengan Safwan, salah seorang sahabat yang mulia juga, yang tidak pernah diketahui pernah berbuat maksiat. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala membebaskan tuduhan kaum munafik itu dengan menurunkan ayat yang dimulai dari surat ayat yang sebelah daripada surat An-Nur. Kemarin sudah kita baca 3 ayat kalau nggak salah. Ya, dan juga kemarin dari ayat 1 sampai 10-nya kita sudah paparkan bahwasanya Allah menurunkan surat An-Nur ini sebagai sebuah ketentuan yang mubayyinah, yang jelas agar dijalankan oleh seluruh kaum muslimin. Ya, apa-apa hukum-hukum yang ada yang mampu kita menjalankannya, maka kita wajib untuk menjalankan. Kalau kita tidak mampu karena keterbatasan, mungkin barangkali karena kita tidak berpuasa, maka kita tidak punya kewajiban untuk menjalankan. Akan tetapi apa yang mampu kita laksanakan dari hukum-hukum yang ada, maka wajib bagi kita untuk menjalankannya semampu kita. Kalau tidak, maka kita akan menanggung
akibat dosa dari yang pembangkangan kita terhadap hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya para penzina baik laki-laki dan perempuan hukumannya 100 kali cambuk. Ini hukuman yang berat. Begitu juga orang yang menuduh berzina, ya, dengan tanpa menyebutkan saksi-saksinya akan didera hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Secara global kemarin ayat 1 sampai 10 kami sudah sampaikan. Dan ayat yang ke-11 sampai ke-22 ini pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji orang munafik. Saya ulangi sedikit dari ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina ja'u bil ifk, orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong, ya. Bil ifki maksudnya membawa berita bohong tentang Aisyah. Ngusbatum minkum adalah bagian dari kalian juga, artinya sebagian kaum muslimin ketika orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahwa Aisyah dan Syafwan berselingkuh, mereka segera mempercayainya. Ya. Ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan berita tersebut, menganggap bahwa berita itu benar. Terkadang kita manusia biasa seperti itu, ya. Ketika datang berita yang nggak tahu benar atau salah, kadang kita dengan segera membenarkannya, padahal kita belum mengetahui hakikatnya. Ini tidak diperbolehkan ya dalam agama Islam. Apalagi yang membawa berita itu biasa berbohong. Gitu. Ya, ketika ada orang fasik membawa berita, maka Allah memerintahkan fattabayyanu, teliti berita tersebut betul atau tidak. Jangan sampai kita langsung mempercayai, apalagi kalau berita-berita tersebut datangnya di media sosial. Kita tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Harus kita tabayyun, ya, harus menyelidiki apakah berita tersebut benar atau salah. Kalau memang tidak tahu, kita tidak usah berkomentar, ya. Kecuali kita punya dasar-dasar yang pasti, yang jelas, maka boleh kita mengutarakan kebenaran. Itu pun kalau diperlukan, ya. Itu pun kalau diperlukan. Kita mengatakan segala sesuatu, walaupun itu benar, akan tetapi ketika dampaknya berakibat buruk, maka tidak boleh kita menyampaikan. Ya, tidak boleh. Kalau itu berdampak buruk bagi secara umum. Jadi dalam suatu kaidah syariat agama Allah, menghindari mafsadat, ya, menghindari bahaya itu lebih didahulukan daripada mendahulukan manfaat. Itu salah satu kaidah dalam syariat agama kita. Agar kita bisa menempatkan segala sesuatunya tepat sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita boleh menyebarkan berita kalau memang itu dibutuhkan dan diperlukan. Ya, saya paling tidak suka kalau ada orang sedikit-sedikit disampaikan, ya, sedikit-sedikit update status. Ya, zaman sekarang begitu, ya. Yang muda-muda, ya, ada orang kecelakaan langsung disebar. Ya, kalau pas kecelakaan itu misalnya tidak dalam kondisi sedang dia terbuka auratnya. Kalau panjenengan menyebarkannya dosa, panjenengan menyebarkan aurat orang lain. Makanya ini berhati-hati. Ya, jangan asal nyebar foto. Ya. Apakah sudah mendapat izin dari orang yang disebar fotonya panjenengan? Belum tentu. Apakah orang yang disebar fotonya itu ridho dengan disebarkannya berita tersebut? Belum tentu. Ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dosa sementara kita tidak tahu dasar hukumnya. Kita lanjutkan. La tahsabuhu syarra lakum bal huwa khairul lakum. Tadi sudah kami jelaskan. Kejadian ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk bagi kalian, bagi kaum muslimin, akan tapi baik bagi kalian. Maksudnya apa? Allah menjadikan kejadian ini terjadi agar supaya turun hukum-hukumnya, agar supaya jelas mana orang munafik dan mana orang mukmin. Ini setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat itu biasanya seperti itu. Allah akan menjadikan sebuah kejadian agar keton, genah,
Ya, siapa yang imannya benar, siapa yang imannya bohong, siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Itu dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan bermasyarakat sama. Itu akan terlihat mana orang yang mau mengorbankan tenaga pikiran ya tanpa meminta imbalan, mana orang yang tidak mau mengorbankan tenaga pikirannya, siapa yang suka memberikan sedekahnya untuk kepentingan masyarakat umum, siapa yang tidak, akan ketahuan. Ya, ini. Terlanjutkan. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Bagi tiap-tiap orang dari mereka yang menyebarkan berita bohong tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan yang dia lakukan. Kemarin sudah kami sampaikan. Kalau yang mendengar terus diam, tidak menyebarkan, tidak berdosa. Akan tapi kalau panjenengan mendengar misalnya si fulan melakukan maksiat, padahal panjenengan belum mengetahui benar atau tidak, panjenengan sudah menyebarkan ke orang lain, itu sudah masuk dosa. Ya, tergantung berapa orang yang panjenengan sebarkan. Kalau di media sosial, yang membaca berapa, ya itu dosanya tinggal dihitung. Itu seperti itu. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Bagi orang-orang yang mengambil bagian terbesar, yang pertama menyebar luaskan ya, di dalam kasus ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ya. Ini yang mendapatkan bagian terbesar dari dosanya karena dia yang memulai memunculkan fitnah tersebut. Lahu adzabun adzim, baginya siksa yang besar. Ini makanya hati-hati ya, kita jangan sampai yang menjadi pelopor keburukan karena ini dosanya besar. Lalu Allah mengajari kita, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan. Kenapa ketika mereka mendengar berita tentang Aisyah dan Syafwan, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tahu Aisyah istrinya Rasulullah berakhlak mulia. Syafwan begitu juga. Kenapa ketika mereka mendengar berita seperti itu, mbok yao berkhusnudon. Orang mungkin si Aisyah ini berselingkuh. Tidak mungkin Syafwan bin sahabat Rasulullah ini berselingkuh. Tidak mungkin. Semestinya kaum muslimin berpikiran positif. Begitu juga panjenengan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Ketika ada mendengar berita buruk tentang siapa saja, ya kita berhusnuzon terlebih dahulu. Kecuali memang bukti-buktinya kuat. Apalagi untuk permasalahan ini, ya. Menuduh seseorang itu berzina, kemarin sudah kami sampaikan, wajib mendatangkan 4 orang saksi, ya tidak boleh kurang. Kalau tidak ada 4 orang saksi, batal tuduhannya. Ya kecuali antara suami dan istri. Kemarin sudah kami sampaikan terkait perkara li'an. Li'an itu seorang suami menuduh istrinya berzina. Dia harus bersumpah atas nama Allah 4 kali. Ya, lalu sumpah yang kelima apa kemarin? Laknat Allah untuk si suami kalau dia tidak benar. Ini berat sekali hukumannya. Ya, tidak boleh kita sembarangan dalam permasalahan ini. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan semestinya mereka berkata karena sudah tahu posisinya Aisyah dan Syafwan, mereka semestinya berkata ini berita bohong yang benar-benar bohong. Ya tidak mungkin seorang Aisyah dan Syafwan itu melakukan kemaksiatan. Mereka orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena beritanya sudah demikian hebat, terpengaruh. Ya termasuknya, ya manusiawi. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kondisi posisi yang sulit, sehingga terpengaruh akan berita tersebut. Akan tetapi sekali lagi Allah menyelamatkan Aisyah ya
dari tuduhan tersebut dengan menurunkan ayat. Gitu. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi? Fa idlam ya'tu bisyuhada, ketika mereka tidak mendatangkan saksi 4 orang, fa ulaika indallahi humul kadibun. Di sisi Allah mereka termasuk orang-orang yang berdusta. Ini sekali lagi, hanya dengan khususon untuk masalah perzinahan ya, itu harus mendatangkan 4 orang saksi, tapi tidak berlaku untuk permasalahan yang lain karena fikihnya berbeda, ya, fikihnya berbeda. Ini khusus untuk masalah perzinahan, menuduh orang perempuan atau laki-laki berzina, itu yang menuduh itu wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada saksi 4 orang, di sini Allah menyampaikan faulaika indallahi humul kadibun. Mereka termasuk orang-orang yang berdusta. Itu. Kalau sendiri bagaimana? Tetap ya tidak boleh. Kalau tidak ada orang, harus 4 orang. Artinya apa? Allah mengajari kita untuk senantiasa menutup rapat-rapat aib sesama kaum muslimin. Paham gak? Ya. Ini berat ini kalau mengatakan orang selingkuh harus mendatangkan 4 orang saksi, itu sangat berat. Ya. Ini kalau berkehendak agar kita, kalau memang tidak perlu disebarluaskan, ngapain harus disebarluaskan? Itu maksudnya seperti itu. Ya. Karena memang menutup aib saudara kita itu adalah diperintahkan oleh Allah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita malah melihat tetangganya berperilaku jelek, diwer-wer ngana-ngana. Ya, dosanya tambah. Itu harus berhati-hati. Terlanjutkan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Ya, kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah atas kalian di dunia dan di akhirat, lamassakum fi ma afattum bihi adabun adim. Ya. Allah pasti akan mengazab kalian terhadap apa-apa yang kalian lakukan dengan menyebarkan berita bohong tersebut. Ya. Akan tetapi karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah, maka sebagian besar dimaafkan oleh Allah. Ya. Ittalaqqanahu bi alsinatikum. Ketika kamu menerima berita dengan mulut-mulut kalian. Ya, ada berita orang mengatakan si fulan begini, panjangan langsung percaya. Lalu berkata kepada tetangganya, jere anu ta kayak kie. Ya. Lalu satunya lagi menyampaikan kepada fulan lagi. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut. Ini yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang ke-15. Ittalaqqanahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Dan kamu mengatakan dengan mulut kalian ma laisa lakum bihi ilmun. Apa yang kamu tidak punya ilmunya. Kamu tidak tahu. Anu jere. Ya, cara wong Jawane. Anu jere berita tentang seseorang, jere kaiti nyolong ayam nin. Anu jere wis sebenarnya kaya colong ayam. Padahal anu jere ini perumpamannya seperti itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyebarkan sesuatu, ya. Sesuatu padahal kita tidak punya ilmunya, tidak mengetahui. Ya, kecuali kita mengetahui bahwa si fulan memang mencuri, itu pun dilihat dampaknya. Dilihat dampaknya. Kalau dampaknya baik boleh kita sampaikan, tapi juga tidak boleh kita sampaikan kepada seluruh orang. Kita cukup menyampaikan kepada orang yang berkepentingan. Contoh misalnya kepada polisi misalnya kalau di sini, ya, kalau di kita ada orang mencuri, tidak perlu disampaikan kepada orang-orang yang sembarangan, karena bisa terjadi apa? Terjadi yang jelas terjadi kekacauan, ya.
Karena bisa saja masyarakat itu langsung apa? Langsung menghakimi. Begitu, Mbok? Nggih, itu. Ini perbedaannya. Jamaah rahimakumullah, agama Islam agama yang sangat sempurna. Mengatur seluruh kehendak kehidupan manusia agar semuanya bisa berjalan. Panjenengan ada permasalahan apapun juga di Quran ada. Solusinya bagaimana? Ya, baik permasalahan rumah tangga, baik permasalahan ekonomi, baik permasalahan syariat agama yang lain. Ya, sudah jelas ya, semuanya dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita terlanjutkan, watahsabunahu khayyina. Ya, kamu mengira bahwa itu ringan dosanya. Ya, orang menyampaikan berita bohong, jangan mengira itu ringan. Ya, Allah menyampaikan sendiri, watahsabunahu hayyina wa huwa indallah adim. Di sisi Allah dosanya sangat besar. Ya, dalam Al-Baqarah ayat Quran yang lain Allah berfirman, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, al fitnatu akbaru minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam atau lebih besar dosanya dari pembunuh. Karena fitnah itu nanti akan membuat bisa terjadi perpecahan yang sangat luar biasa. Ya, orang kalau disakiti secara fisik mungkin sedela mari. Akan tetapi kalau nama baiknya yang dicemarkan, kue ora sedela marine. Gini mboten? Bisa bertahun-tahun. Ini penting untuk kita perhatikan dalam permasalahan seperti ini. Kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, ya, di dalam masyarakat secara umum, dan ketika kita hidup bernegara secara lebih umum lagi. Walaula id sami'tumuhu. Kenapa tidak ketika kamu mendengar berita bohong tersebut, kultum, kamu mengatakan, ma yakunu lana an natakallama bihada. Ya, semestinya kaum muslimin ketika mendengar berita bohong, ya, mengatakan tidak pantas bagi kami untuk membicarakan hal tersebut, tidak pantas. Karena hal itu adalah belum tentu benar. Ya, panjenengan sebagai suami, kalau ada istri pulang ke rumah mengadu bla 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 bla, ya semestinya langsung dibingkem. Cukup ya, uskut, diam ya, belum tentu benar. Ini biasa ya, kaum ibu biasanya itu ketika ada berita dari luar yang belum tentu benar sudah masuk rumah. Ini kalau sang suami tidak memperhatikan, biasanya ikut terpengaruh. Itu makanya kita sebagai suami harus bisa mendidik istri-istri kita, ya, jangan malah ikut bumboni. Itu kadang itu seperti itu. Ini sudah fitrah, ya, kaum perempuan memang suka seperti itu, suka yang namanya gosip dan berita bohong, itu. Walaupun tidak semua, ya. Semestinya ketika kita mendengar berita-berita yang tidak jelas, kita harus mengatakan, ma yakunu lana an natakallama bihada. Tidak pantas kita mengucapkan atau membicarakan hal ini. Subhanaka hada bukhtanun adi. Maksud engkau ya Allah, ini adalah berita bohong yang nyata. Semestinya seperti itu. Apalagi yang dituduh adalah Aisyah dan Safwan. Ada beberapa sahabat diriwayatkan mereka ketika mendengar berita ini, ya, mereka meyakini tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi, dan diam, tidak mau membicarakan hal tersebut lagi. Begitu juga kita. Ketika kita ada berita bohong yang belum tentu benar, kalau ada orang berbicara, kita stop saja. Lebih baik diam, anu jere barang jere orosa di werna gampangan kalau kita berbicara seperti itu, ya.
Jangan malah nambah-nambahi itu. Padahal kita tidak mengetahuinya dengan pasti. Kita lanjutkan. Ya'idzukumullahu an ta'udu limislihi abadan. Allah memberikan pengajaran kepada kalian, ya'idukum, kepada kaum muslimin, agar supaya kamu tidak kembali melakukan seperti yang sudah kamu lakukan selama-lamanya, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Ini ya, Allah mengajari ini semuanya terkait dengan berita bohong, agar supaya kita tidak mengulangi di lain waktu, ya, kita ketika ada berita-berita yang tidak jelas, apalagi ketika datangnya dari orang-orang fasik, ya, orang-orang yang biasa berbohong atau orang-orang di luar kaum muslimin, ya, itu wajib kita untuk tabayyun, untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Kalau memang benar, ya kita tidak perlu juga harus menyampaikan kepada semua orang. Ya, kadang-kadang cukup kita mengetahui untuk diri sendiri, ya, kecuali memang itu seorang hakim lah, polisi atau orang yang berpengaruh di masyarakat untuk mengingatkan akan keburukan orang tersebut. Misalnya ada seorang yang sifatnya suka menipu, suka jahat kepada orang lain, itu ya, itu boleh kita sampaikan. Agar apa? Agar masyarakat waspada. Tapi kalau memang dampaknya tidak bermanfaat bagi orang lain, ngapain kita sampaikan? Ada seorang misalnya pernah melakukan dosa, ya. Kalau kita sampaikan, apa ada manfaatnya bagi orang lain? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Tidak ada manfaatnya bagi orang lain, maka tidak perlu disampaikan. Kita tutupi aib-aib tetangga kita, aib-aib teman kita. Itu kaum muslimin semestinya seperti itu. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terlanjutkan. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fawakhishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Orang-orang yang mereka menyukai antasya, tersebarnya, ya, tersebarnya fakhishatu fil ladzina amanu, berita-berita bohong atau kemaksiatan, fakhisha, ya, perbuatan-perbuatan jelek di antara orang-orang yang beriman, ya, maksudnya di antara kaum muslimin. Kadang ada, ya, ada orang yang suka menebar isu, ya, contoh misalnya ada pengajian seperti ini, oh kayak aja melungana kayak nu pengajian teroris, kayak keton bae jenggotnya tawa-tawa. Itu contoh. Ini orang-orang yang suka menyebar keburukan. Ini konteksnya ini adalah terkait dengan tadi orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti akan ada orang-orang seperti itu. Ya, mau kumpul baik-baik, ya, nanti akan ada orang yang menyebarkan isu-isu agar supaya timbul kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Itu biasa. Akan terjadi sampai hari kiamat. Dan kita ketika sudah punya ilmunya, kita waspada terhadap hal-hal seperti itu. Makanya tabayyun itu penting. Ya, jangan kita begitu ada berita langsung kita percaya. Istri kita ngadu, si fulan kayak kia pak, langsung disamberi umai. Jangan. Ya, apalagi dengan terkait dengan anak-anak misalnya. Ya, kadang-kadang karena saling kurangnya ilmu sehingga bisa terjadi perselisihan antar tetangga gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara sesuatu yang sepele sebenarnya. Gini Ramadan? Nggih, ya, kita harus lebih bijaksana, ya. Karena Allah memang mengajari kita seperti itu.
Fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, akan mendapatkan siksa di dunia maupun di akhirat. Ini memang kasusnya Abdullah bin Ubay ini menuduh Aisyah dan Syafwan ini berat. Makanya akan diazab oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kaum muslimin kita kalau pernah khilaf ya mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah tabarak wa taala, dihapuskan. Akan tapi kalau yang berat-berat seperti ini Allah akan langsung mengazab. Termasuk ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini, gembongnya munafik. Dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa-apa yang kita tidak mengetahui. Jadi ketika Allah menyampaikan hukumnya terkait menyampaikan ayat-ayatnya, itu pasti lebih baik bagi kita. Ya. Pasti karena Allah mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Contoh misalnya ketika orang tua kita meninggal, kelihatannya kita sedih, akan tapi itu lebih baik. Ya, ketika istri kita misalnya meninggal atau suami kita meninggal, kelihatannya buruk bagi kita, padahal itu yang lebih baik. Ini kalau kita sadar seperti ini, ya kita tidak akan terlalu bersedih dengan apa-apa musibah yang menimpa kita. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Gitu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Allah mengulangi kembali. Kalau sekiranya tidak karena karunia dan rahmat Allah, pasti kamu akan ditimpa azab. Ya. Kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah, pasti kita akan hidupnya susah. Ya. Karena Allah, saya sering sampaikan, dosa ini mesti dibalas oleh Allah. Mesti. Akan tetapi karena karunia dan rahmat Allah, kadang-kadang di antara kesalahan-kesalahan kita dimaafkan, dihapus. Sing cilik-cilik maksudnya nggih, sing gede-gede teh aja ngarep. Kecuali panjenengan bertaubat. Taubat dengan taubatan nasuha. Yang kecil-kecil insyaallah karena Allah mempunyai karunia dan rahmat. Wa annallaha raufur rahim. Maha rauf. Rauf itu sangat penyayang. Ya, lebih lembut daripada rahim. Itu, ya. Teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini ayat ada dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang seperti ini. Apa maknanya? Masih ingat? Ya hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Apa itu langkah-langkah syaitan? Setiap kerentek hati mau melakukan keburukan, ini namanya langkah syaitan. Ya. Jangan kita mengikuti sesuatu yang buruk dalam hati kita. Ini bisikan syaitan. Ini. Jangan sampai kita harus tahu, kita harus sadar ketika hati kita membisikkan kerentek untuk berbuat keburukan, baik kecil maupun besar. Ini adalah langkah-langkah syaitan. Dan juga ayat ini juga mengandung pengertian kita jangan mendekati hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Itu. Kalau kita dekat-dekat dengan kemaksiatan, maka kita akan terjerumus. Ya, kayak tadi terkait berita bohong. Kalau kita sudah suka ketika ada berita bohong, suka apa ya? Apa? Nambahi buket apa ya? Agar ada berita bohong, panjenengan nyampuri, nambahi micin, nambahi uyah, ya wis mbok. Itu. Ini namanya langkah-langkah setan. Ini terkait dengan berita bohong. Tapi secara umum seperti itu. Segala sesuatu terkait dengan niat untuk melakukan keburukan atau niat untuk tidak berbuat baik juga sama, itu langkah setan. Itu, ya, itu langkah setan. Semuanya.
Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ini lagi ya, kalau sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min akhadin abadan, tidak ada seorang pun dari kalian yang suci dari dosa selama-lamanya. Ya, ma zaka minkum min akhadin abadan. Jamaah rahimakumullah. Ya, orang yang masuk surga harus sudah tidak punya ini. Orang yang pengen masuk surga dosanya harus sudah bersih. Makanya kalau belum bersih, dia apa kena? Kumbang nang neraka terlebih dahulu. Makanya, tapi ada karena rahmat Allah dan karunia-Nya, maka ada orang-orang yang tidak perlu masuk neraka. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, kita semuanya tidak perlu harus masuk neraka. Ya. Mumpung masih hidup, kita manfaatkan untuk apa? Untuk mengurangi dosa-dosa kita. Sehingga kita ketika meninggal dunia tidak banyak membawa beban dosa. Karena Allah itu adil. Tidak mungkin salah dalam perhitungannya. Tidak mungkin salah. Pahalane 10, dosane 11 misalnya. Ya seperti sampai akhirat seperti itu. Tidak ada bisa disogok. Itu tidak akan bisa. Itu sangat teliti. Ya besok tinggal kita hitung-hitungan di akhirat. Ake dosane apa ake pahalane. Itu. Belum lagi ya terkait dengan segala macam urusan kita di dunia. Termasuk tadi ya yang menyebarkan berita bohong. Ini sampai akhirat akan dimintai tanggung jawab. Kalau tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf, ya, ini sampai akhirat nanti akan kalau sampai di yaumul hisab nanti akan mempengaruhi itu. Karena di akhirat nanti kita sudah tidak punya apa-apa, kita hanya membawa pahala dan dosa. Ya, dosa-dosa kita akan kita tebus dengan pahala-pahala kita. Angger cukup ya. Kalau tidak cukup ya itu tadi. Walakin Allah yuzakki may yasha, akan tapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Ya, termasuk di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Itu disucikan oleh Allah dari perbuatan kemaksiatan. Ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau disucikan dari mulai muda sampai meninggal dunia. Ya, tidak pernah, contoh misalnya yang muda tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram, tidak pernah. Ya. Rasulullah tidak pernah nonton hiburan, ya, tidak pernah sampai meninggalnya. Pernah 2 kali zaman muda, zaman belum diangkat oleh Nabi, qadarullah lagi nonton apa ya, cara ini genjeringan ya, cara wam gembian. Itu tidak ada, Rasulullah ketiduran zaman bujang. Itu memang dipelihara oleh Allah. Ya. Ya kita mungkin tidak seperti itu, kita banyak melakukan kemaksiatan. Ya kita karena mungkin pada zaman dahulu kita belum mengetahui hukumnya. Setelah kita mengetahui hukumnya, kita tutupi dengan amalan-amalan solih. Itu seperti itu. Ya, yang sudah bagaimana lagi, bang sudah. Ya kita tidak akan tutupi dengan banyak melakukan amal-amal soleh. Wallahu sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, kemarin di antara sahabat yang ikut menyebarkan hoax namanya Mitsal. Ya, seorang Mitsal itu sebenarnya ikut perang Badar, dan Mitsal ini biasanya oleh Abu Bakar diberi, karena Mitsal ini termasuk orang fakir, setiap hari atau setiap bulan diberi jatah belanja oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Bapaknya Aisyah. Mitsal ini ikut menuduh Aisyah berzina. Ikut menyebarkan. Apa yang terjadi? Abu Bakar sebagai manusia biasa tentu marah, nggih.
Oh, kau wis duwe pangan bendina sih gampangannya. Akhirnya apa? Abu Bakar menyampaikan, saya tidak akan memberi makan kamu lagi selama-lamanya. Itu. Akan tapi apa? Apa yang terjadi? Ditegur langsung oleh Allah di ayat berikutnya ini. Ini ayat ini terkait itu asbabun nuzulnya. Ya, misal itu ikut menyebarkan berita hoak terkait Aisyah, Abu Bakar marah sehingga tidak mau memberikan jatah makan lagi, jatah belanja lagi kepada misal ini. Padahal misal memang orang yang fakir miskin, memang berhak dan dia pahlawan Badar, ya ikut peperangan Badar. Sementara yang ikut perang Badar itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala. Itu ya, dengan kalau menangi perang Badar ya subhanallah ya. Itu para pelaku perang Badar itu dosanya diampuni oleh Allah. Tapi insya Allah ya dosa-dosa bukan dosa besar nih. Tidak ada pahlawan-pahlawan Badar yang melakukan dosa-dosa besar. Ini saya bacakan ayatnya. Wala ya'tali, ya janganlah bersumpah ulul fadli, orang-orang yang mempunyai karunia, artinya orang-orang kaya, minkum di antara kalian, wasaati dan keluasan rezeki, ayyutu ulil kurba, untuk memberikan nafkahnya kepada keluarga, wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, ya kepada miskin, kepada orang-orang muhajir fi sabilillah. Jadi ini tadi ya, Abu Bakar bersumpah, saya tidak bersumpah tidak akan memberikan kamu lagi karena kamu sudah ikut menyebarkan berita bohong terkait dengan putriku. Makanya jangan harap-harap menerima uluran tangan pertolongan dari saya lagi. Itu Abu Bakar kira-kira ngomong seperti itu. Akbar tadi langsung ditegur oleh Allah. Jangan pernah orang itu bersumpah yang padahal dia mempunyai karunia atau keluasan rezeki untuk memberikan nafkah kepada kaum kerabat, orang miskin dan orang muhajirin fisabilillah. Ditegur langsung oleh Allah. Ya. Fal ya'fu wal yasfahu, hendaklah memaafkan dan apa ya cara bahasa Jawanya, wal yasfahu itu legowo ya, banyak memaafkan. Kadang kita kalau orang khilaf itu memang angel nggih, kalau lagi ketiban salah ya salah, makanya harus gede pangampu rane, itu maksudnya cara bahasa Jawanya. Itu Allah mengajarkan demikian, fal ya'fu wal yasfahu. Itu ketika orang lagi salah ya tetap baik salah ngina mboten ya, kecuali dia salahnya sengaja dan berulang-ulang, kita kebangetan. Tapi kalau ada orang misalnya salah sepisan langsung tidak ada maaf bagimu. Biasanya ada orang seperti itu. Itu tidak boleh ya, kaum muslimin itu harus seperti itu. Harus menjadi orang pemaaf yang dawa jembar segarane cara wong Jawane ya. Itu harus banyak memaafkan kesalahan-kesalahan ya orang lain, apalagi kesalahan yang sepele. Jangan sampai kita bersikuku. Termasuk ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya orang yang mulia di sisi Allah ya, di sisi Rasulullah, akan tapi dia bersumpah ya karena saking jengkelnya dengan misal ini. Akan tapi oleh Allah ditegur langsung. Tidak boleh kaum muslimin seperti itu, tidak boleh pendendam. Ya orang bisa saja salah. Tidak boleh bersumpah padahal kita misalnya panjenengan punya uang ya, melihat orang miskin tapi kayong jelei. ya misalnya pernah disakiti, oh nyong demi Allah orang aweh maring kok, ini tidak boleh. Ya walaupun yang kita sedekahi misalnya marajubel itu ya kita tetap harus memberikan. Ini ayatnya. Jamaah rahimakumullah, ini lihat panjenengan bisa merasakan bagaimana sempurnanya agama kita. Termasuk perkara-perkara seperti ini disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya. Kita ayat yang di akhir ayat Allah berfirman, ala
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kamu senang kalau Allah mengampuni kamu, ya, dengan memberikan kita legowo, banyak memberikan maaf, dengan tetap menjalankan walaupun orang yang kita nafkahi seperti tadi berbuat keburukan, kita dibalas kebaikan, dibalas keburukan, tapi kita tetap melaksanakan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena dengan demikian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu. Kita tidak butuh, misalkan kita berbuat baik kepada orangnya berbuat buruk kepada kita, nggak apa-apa. Ya, yang penting Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu tujuan kita berbuat baik. Ya, kita tidak berbuat baik, tidak minta diterima kasih oleh orang lain atau tidak minta imbal dari orang lain. Kita kepenginnya kita berbuat baik supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kebaikan-kebaikan ini nanti akan menghapus keburukan. Itu, ya, luar biasa. Allah mengajari kita bagaimana seorang muslim itu berakhlak, ya, bukan hanya berbuat baik ketika diperlakukan baik. Ketika orang-orang melakukan kita dengan buruk, kita tetap, ya, diperintah untuk berbuat baik, walaupun kadang-kadang mandan abot, ya. Ya itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, ini ayat 11 sampai 22 ini sekali lagi ini ayat terkait Aisyah radhiyallahu anha. Kemarin sudah kami sampaikan, ada orang-orang atau manusia manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah, diabadikan peristiwa-peristiwanya dalam Al-Quran. Ya, diantaranya ini ibu kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, termasuk bapaknya Abu Bakar juga ada, ya, diabadikan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Maryam, ya, bahkan Maryam ini dijadikan nama sebuah surat di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan keluarga Imran, ya, Ali Imran. Itu kan berarti Allah mengabadikan kebaikan-kebaikan mereka dalam Al-Quran agar supaya jadikan contoh bagi kita. Begitu juga orang-orang buruk juga diabadikan oleh Allah. Ya, contoh siapa? Fir'aun, ya, Haman, Abu Lahab. Itu semuanya untuk jadikan, jangan sampai panjenengan, ya, kita jadikan pelajaran bagi kita. Kita meninggal dunia nanti jangan meninggalkan belang, ya, tapi meninggalkan ya itu. Ya, panjenengan harus seperti itu, ya. Jangan sampai sudah meninggal dunia dilaknat orang sedunia sampai hari kiamat. Ya, kayak Fir'aun, ya. Setiap kita membaca Al-Quran tentang Fir'aun, ya, kita melaknat. Berbeda kalau kita Nabi Muhammad SAW, beliau akan senantiasa didoakan sampai hari kiamat. Itu kita usahakan seperti itu. Ya, minimal kita meninggal dunia meninggalkan yang baik-baik di tengah masyarakat. Jangan sampai kita meninggal dunia, orang-orang bersyukur-syukur lah kawis mati. Istilah gasing. Jangan sampai seperti itu. Begitu, ya. Insyaallah kita lanjutkan di hari Senin. Ya, kita akan mungkin selesaikan beberapa ayat daripada surat An-Nur sebagai pelengkap. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbanyak amal-amal soleh kita. Karena sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Gitu. Jadi kita semuanya monggo untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dalam mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh yang memperberat timbangan kebaikan kita besok di yaumil kiamat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.